90% karyawan Tokopedia dipecat sama ByteDance. Ini postingan di Juli 2026. Dan gue sampai baca 2 kali, karena tim teknik yang awalnya 1.100 orang, sekarang sekitar 35 programmer. TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Desas-desusnya ada yang bilang, oh karena AI, karena efisiensi, karena udah ganti teknologi. Tapi masalahnya, TikTok sendiri, satu keluarga sama ByteDance, nggak pernah bilang angka 90% itu benar. Secara resmi, mereka cuma ngaku lagi ada penyesuaian organisasi R&D. Tapi ada satu yang aneh, ini kan perusahaan swasta. DPR manggil manajemen TikTok Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaannya. Dan kesimpulan resminya justru beda, nggak ada PHK massal kayak yang rame diberitain. Yang dikonfirmasi cuma sekitar 200 karyawan yang ngambil paket kompensasi. Jadi sebenarnya yang benar apa? Apa benar Tokopedia cuma nyisain puluhan programmer? Atau 90% ini emang framing yang kebetulan kebablasan aja? Ya menurut gue gini ya, ada pertanyaan yang lebih penting daripada berapa orang yang dipecat. Karena kalau salah satu e-commerce terbesar di Indonesia beneran ambil jalur efisiensi dan sebanyak orang itu dipangkas, apakah ini bakal jadi kejadian berulang? Terus, kalau jawabannya itu gara-gara AI dan sistem ByteDance itu dari China, dan bukan cuma cerita PHK Tokopedia, bisa jadi ini alarm awal tentang bentuk revolusi AI yang bakal dihadapin sama tenaga kerja Indonesia. Tapi kita harus tahu ceritanya dari awal. Buat ngerti cerita ini, kita harus mundur ke awal 2024. Momen dimana Tokopedia dijual ke ByteDance 75,01%. Sekitar 23,27 triliun rupiah. Dan ini memang selalu terjadi di semua perusahaan yang diakuisisi atau dibeli. Pasti ada efisiensi karena ada posisi yang tumpang tindih. Juni 2024, 450 karyawan, itu 9% lah dari total tenaga kerja. PHK kedua di 2025, 420 karyawan di IT, customer care, fulfillment. Dan sekarang technically, kalau beneran ya di 2026, ini gelombang ketiga dan yang paling ramai diberitakan. Kenapa? Soalnya 90%. Kalau kita hitung total karyawan, pas awal-awal 2.500 karyawan, itu momennya pas TikTok ambil alih. Sekarang, menurut sumber yang belum terverifikasi sebenarnya, sisanya itu sekitar 250 orang, atau 10%. Jadi kejadian ini sebenarnya bukan tiba-tiba, nggak sekali gebrak langsung, oke, tinggal tengkorak.